nama Tuhan. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Sekali lagi shalom. Bersyukur kita ada di minggu yang pertama bulan April. Saudara semua sehat, amin. Saya mau kasih tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu yang datang tepat waktu maupun yang datang sebelum waktunya. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang menghargai kasih karunia Tuhan. Bolehkah saya bertanya pagi hari ini, apakah ada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami di Gereja Betani Wania Plaza? Boleh lambaikan tanganmu? Kalau ada yang baru pertama kali hadir? Oh ada. Selamat datang di keluarga besar Gereja Betani Wania Plaza yang ada di samping kiri kanan. Boleh jabat tangan dong. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Kalau Bapak Ibu belum punya gereja untuk sama-sama bertumbuh, kami terbuka untuk sama-sama Bapak Ibu bergabung dalam komsel-komsel yang ada. Tuhan berkati kita semua, selamat pagi dan saya ajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari ekspresikan rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Betapa Dia baik, Dia mengasihi setiap kita. Thank you Lord. Kebaikan-Mu Tuhan. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Mari nyanyikan bagi Tuhan Yesus bersama, katakan Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu ya baik di dalam suka dan duka. Sebab Dia layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab
yang terdengar. Mazmur 36 ayat 7 sampai 10. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terangmu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau. Dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Buat anugerah, buat kebaikan Tuhan. Kami rayakan kasih setiamu Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu sepanjang bulan Maret telah berlalu. Hari ini kami menapaki hari yang baru di awal bulan April. Kami sungguh-sungguh mensyukuri kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, kehidupan. Untuk hadirat Tuhan yang senantiasa kami nikmati setiap hari dalam kehidupan kami. Kami sungguh menyadari Tuhan, kalau kami ada hari ini, kami boleh datang berkumpul di rumah-Mu Tuhan. Untuk datang memuji dan menyembah-Mu. Kami sadar itu semua karena kebaikan Tuhan. Engkau yang pelihara kami Tuhan. Kesehatan, kekuatan Tuhan karuniakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami dedikasikan sepanjang bulan April ini untuk mempermuliakan Tuhan. Dan kami percaya bulan April ini Tuhan, kami akan menikmati lebih lagi Tuhan anugerah, kebaikan Tuhan, rahmat, kesehatan Tuhan, kesembuhan. Mujizat-mujizat-Mu Tuhan kami percaya, kami nikmati sepanjang bulan April ini. Dan kami percaya Tuhan pagi hari ini Roh Kudus melawat setiap kami. Hati kami terbuka Tuhan, kami lapar dan haus akan Engkau Tuhan. Kami rindukan lawatan-Mu lebih dari segalanya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami persembahkan pujian, nyanyian hormat mazmur kami bagi Yesus. Raja di atas segala raja. Tuhan pemilik kehidupan kami. Kami mulaikan ibadah saat ini, kami tabiskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita berkata, amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Coba kita menikmati kebaikan Tuhan. Lambaikan tanganmu tinggi-tinggi bagi Tuhan. Bagiku
engkau dipagari dengan kasih dan anugerah Tuhan. Bilang orang yang ada di samping Anda. Sebab kita semua dikasihi, kita diberkati dengan kelimpahan, amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Buat kasih setiamu bagi kami, sama-sama nyanyikan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi. Kau sanggup Tuhan, Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerahnya Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerahnya. Tuhan bagiku. Yesus, terima kasih buat anugerah keselamatanmu Tuhan. We praise you Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan, sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi. Sebab Allah sanggup untuk menyediakan. Nyanyikan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang hebat. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kami semua mengalami anugerah-Mu Tuhan. Kami semua mengalami kasih setiamu dalam hidup kami. Tidak pernah berkurang, kasih-Mu cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami datang bawa hati kami menyembah-Mu Yesus. Oh Tuhan, kami sembah Yesus. Mari saudara angkat suaramu menyembah Tuhan siang hari ini. Kami sembah Yesus. Terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kemurahan-Mu bagi kami Tuhan. Oh Yesus, Tuhan.
hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Ku. Bawa hatiku Tuhan, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Mu di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Mu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ya Tuhan, Kau layak menerima yang terbaik dari hidup kami, Yesus. Terima kasih, semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu.
sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada. Selama ku hidup, selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari sembah Tuhan, mari sembah Engkau Yesus. Selama kami hidup, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Selama kami bernafas, kami kan selalu menyembah-Mu Tuhan. Selama Kau izinkan kami hidup, biar hidup kami memuliakan-Mu.
kedahsyatan-Mu Tuhan. Oh Yesus yang kami tinggikan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Syarada barada baralabaya syarada baso. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Mari terus berkata-kata pada Tuhan siang hari ini. Nyatakan ucapan syukur-Mu di hadapannya. Syarada baralabaya. Mari perdengarkan suara-Mu di hadapan Tuhan. Melebihi segalanya di dunia ini Tuhan. Kaulah harta yang tak ternilai, melebihi semua kekayaan di dunia. Kaulah harta kami yang terpenting Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku, keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku, keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Jemaat Tuhan sendiri nyanyikan. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku, keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Kau yang tahu isi hati kami Tuhan. Mutiara tak ternilai harta milikku, keindahan-Mu
kami untuk melihat keindahan-Mu Tuhan, Kau yang termulia bagi kami. Bapa, terima kasih karena Engkau mengasihi kami dengan kasih-Mu yang sempurna, kasih-Mu yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus yang berkorban untuk kami. Terima kasih oleh pengorbanan-Mu kami ditebus, kami dikuduskan menjadi kepunyaan-Mu. Terima kasih Roh Kudus yang memeteraikan kami tinggal di dalam kami. Terus menerangi firman-Mu bagi kami untuk menerangi jalan-jalan kami, langkah-langkah kami dalam perjalanan di dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, semua yang Kau sediakan buat kami Bapa. Roti yang dari surga yang mengenyangkan setiap kami. Hari ini Tuhan Kau lepaskan. Dan kami mau terima berkat surgawi. Perlebar kapasitas kami Tuhan supaya kami tidak terbatas dalam pengetahuan bulan lalu. Tapi kami ditambahkan hal-hal yang baru untuk diperkaya di dalam Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Sukacita kita beribadah bersama-sama di minggu pertama bulan April, hari kedua, tanggal 2 April tahun 2023. Kalau bulan lalu kita sudah merenungkan kebenaran firman tentang orang buta yang miskin, pengemis, Bartimeus di pinggir jalan. Waktu dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tuhan berhenti dan bertanya, apa yang kau mau aku perbuat bagimu? Dan Bartimeus bilang, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Dan Tuhan bilang, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Jadi lihat bahwa keselamatan dari Tuhan bukan hanya sekedar mati masuk surga. Bukan sekedar kehidupan kekal nanti di seberang sana. Tapi pagi hari ini kita mau merenungkan kebenaran tentang keselamatan yang besar yang Tuhan sediakan buat kita. Untuk kita menikmati dalam perjalanan kita di dalam dunia ini. Keselamatan yang besar yang menyertai langkah-langkah selama kita hidup di dunia ini. Semua siap, amin? Mana suaranya? Siap? Ya, puji Tuhan. Kita lihat firman Tuhan dari Ibrani. Pasalnya yang kedua ayat yang ketiga. Ibrani pasal 2 ayat yang ketiga. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercaya. Jadi kita tidak akan luput kalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Keselamatan yang besar yang Yesus kerjakan buat kita. Lebih daripada sekedar kita batasi bahwa yang penting saya sudah percaya nanti mati masuk surga. Tapi mari kita lihat berkat-berkat yang disediakan sepanjang perjalanan kita di dalam dunia ini. Jadi dikatakan bahwa kalau kita menyia-nyiakan itu bukan berarti kita tidak percaya, bukan berarti kita menolak dia. Kita sudah percaya, kita sudah menerima dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi mari jangan menyia-nyiakan keselamatan yang besar, berkat yang besar yang Tuhan siapkan buat kita. Sama dengan ada satu rumah yang besar dengan kamar-kamarnya, dengan semua isinya yang disediakan bagi kita. Tapi kita memilih hanya ada di satu kamar saja dan kita hanya merasa kita punya rumah tapi kita tinggal hanya di kamar saja dan kita tidak menikmati seluruh isi rumah yang disediakan bagi kita. Itulah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau Rasul Paulus bilang dalam Efesus 3 yang ke-18 dikatakan aku berdoa, Rasul Paulus bilang aku berdoa supaya kamu, ini ditujukan waktu jemaat di Efesus, bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus dan mengenal kasih itu. Jadi Rasul Paulus menyatakan bahwa ada kasih Tuhan
yang tidak terbatas dan dia berdoa supaya jemaat bisa memahami dan mengenal kasih itu. Jadi Rasul Paulus menggambarkan bahwa kasih yang kita terima dalam iman kepada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, kasihnya yang dia berikan kepada kita, yang kita terima, kita imani, kita percaya bahwa kita diselamatkan, kasih itu lebih panjang, lebih lebar, lebih tinggi, lebih dalam dari segala yang bisa kita lihat. Jadi kalau kemampuan kita melihat jauh ke depan, seberapa kemampuan kita memandang, maka kasih Allah itu jauh, panjang, lebar, tinggi, dalam, lebih daripada segalanya. Tergantung kepada kemampuan kita untuk bisa mengenal, tergantung kepada kemampuan mata kita untuk bisa memandang, memahami dan mengenal. Nah, memahami itu baru di pikiran kita, akal kita. Bagaimana kita mengerti tentang kasih Allah yang disediakan dalam Tuhan Yesus. Dari firman kebenaran yang kita sudah terima, kita memahami dulu, kita paham. Kita percaya, kita menerima. Tapi untuk mengenal kasih itu harus punya pengalaman pribadi. Mengenal dan supaya kamu bisa mengenal kasih itu. Kasih yang panjang, lebar, tinggi dan dalam. Mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Jadi bagaimana kita bisa memahami kasih itu? Nah, mari sebagai orang percaya kita harus memahami, mengerti itu dan mengenalnya dalam kehidupan keseharian kita. Saya kasih satu kesaksian ini supaya lebih memahami dari pasien saya yang saya layani. Dan sebelumnya saya memberikan dia ayat-ayat firman. Jadi selain kasih resep, saya kasih ayat-ayat firman. Karena saya tanya kapan terakhir baca Alkitab. Oh, waktu bulan Desember, waktu saya tugas bagi firman. Kepada satu kelompok saya baca Alkitab, sudah itu tidak pernah lagi. Sudah bulan Maret ini, sudah 3 bulan tidak pernah baca Alkitab. Jadi saya kasih ayat-ayat, Yesaya 53 tentang kesembuhan, Mazmur 103. Saya bilang pulang renungkan ayat-ayat ini supaya Bapak punya iman bahwa Bapak tuh disembuhkan. Jangan terus tinggal dengan segala macam kelemahan, sakit satu, tidak habis-habis. Dan dia bilang kenapa banyak sekali penyakit, biar satu kita cukup satu sakit, kita mau. Saya bilang kenapa mau sakit, bisa disembuhkan, Tuhan Yesus sudah sembuhkan. Kenapa mau bergantung terus jadi pasien? Jadi saya kasih dia ayat-ayat. Nah, minggu kemarin satu minggu dia balik dengan istrinya. Dan istrinya tentu senang sekali. Aduh, ada dokter yang kasih suamiku bukan cuma resep tapi ada firman Tuhan. Terus saya tanya, Bapak sudah baca ayat-ayatnya? Sambil senyum mereka berdua bilang, kita Alkitab tak tinggal di rumah. Jadi waktu mau berobat tinggal dengan anaknya tidak ada Alkitab. Jadi tidak bisa baca, tapi kita janji nanti orang pulang ini nanti ada Alkitab di rumah kong kita mau baca. Jadi saya membayangkan bagaimana orang hidup 1 minggu kok tidak baca Alkitab, 10 hari kok tidak pernah baca firman dan fine-fine saja, tenang-tenang saja. Yang penting so minum obat 3 kali sehari teratur, tidak baca Alkitab. Jadi saya bilang, Bapak ada handphone? Ada aplikasi Alkitab? Ada, kita bukanya dapat baca tuh Alkitab, cuman renungan-renungan. Saya bilang mari sini Alkitabnya dan saya ajar dia, tindis di sini kalau renungan, tindis di sini Alkitab dan Bapak mau cari buku apa, tindis di kiri atas, Matius, Markus, Lukas ada di situ dan Bapak bisa perdengarkan suaranya. Kaget mereka, ketawa mereka satu dan lain. Oh di kitab handphone ada Alkitab, kote kita enggak tahu. Lihat kalau kita gaptek kita mesti belajar. Kalau kita tidak tahu kita harus baca firman Tuhan supaya kita tahu apa yang Tuhan Yesus sediakan buat kita. Sebab sekarang kita diberikan Roh Kudus dan firman Tuhan yang ada pada kita. Yang membuat kita bisa mengenal Dia. Kita bisa mendapatkan tuntunannya. Kita bisa percaya kepada apa yang Dia janjikan dengan waktu kita membaca firman Tuhan. Karena diberikan kita Roh Kudus dan ada firman Tuhan. Nah, mari kita lihat di sini bahwa betapa pentingnya
kehidupan sesudah kita percaya dan menerima Dia, kehidupan kita sampai kita check out dari dunia ini menjadi satu perjalanan bersama dengan Tuhan. Karena kita sudah percaya dan sudah menerima Dia, maka kita tidak dibiarkan lagi sendirian. Tapi bagaimana langkah-langkah kita waktu kita sakit, bagaimana kita melihat Dia sudah menyediakan kesembuhan bagi kita. Waktu kita lemah, Dia berikan kita kekuatan. Waktu kita susah, Dia memberikan kita penghiburan. Itu harus dialami masing-masing pribadi. Sehingga cara hidup kita berbeda dengan orang yang tidak percaya. Kita lihat, belajar dari apa yang terjadi di perjanjian lama dengan bangsa Israel. Di Mazmur 78 sini digambarkan, Mazmur 78 ayat 6 dan 7. Mazmur 78 itu perikopnya itu belajar dari sejarah. Nanti baca di rumah, tapi beberapa ayat di sini kita lihat dari ayat 6 dan 7 dikatakan begini. Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah, dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Jadi mari lihat mengerti firman Tuhan bahwa ada bagian menaruh kepercayaan kepada Allah, tapi berjalan dalam perintah-perintahnya. Tadi dulu ditampilkan dari terjemahan The Passion, dia katakan begini. Untuk selama-lamanya jalan Tuhan itu akan diturunkan dari satu generasi kepada generasi yang berikutnya. Bahkan sampai mereka yang belum lahir. Dengan cara ini, mana itu? Mereka sabar, the patient, untuk selama-lamanya jalan Tuhan akan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, bahkan sampai mereka yang belum lahir. Dengan cara ini setiap generasi akan memiliki iman yang hidup terhadap hukum kehidupan dan tidak akan pernah melupakan jalan-jalan Tuhan. Amin. Amin. Tidak akan melupakan jalan setia Tuhan. Jadi lihat, tanggung jawab kita adalah waktu kita sudah percaya kepada Tuhan, perjalanan selanjutnya adalah tanggung jawab kita kepada generasi ini dan generasi berikut. Karena apa yang kita kerjakan itu akan dilihat dan diwariskan kepada generasi yang berikut. Seperti waktu Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir, Tuhan bukan hanya punya tujuan dengan bangsa ini, mereka saja yang menerima kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan. Tapi cara Tuhan adalah dengan menyelamatkan bangsa ini, memilih bangsa ini, menyuruh mereka hidup dalam peraturan-peraturan dan hukum-hukum Tuhan, supaya Tuhan yang Maha Kudus ada di tengah-tengah mereka, ada di tengah-tengah bangsa Israel ini, dan bisa dikenal oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Sama dengan di perjanjian baru, Tuhan Yesus memilih 12 murid, mengimpartasikan hidupnya, mengajarkan mereka, mengutus mereka, melengkapi mereka. Tujuannya adalah supaya berita Injil itu sampai di seluruh dunia, sampai kita hari ini. Makanya tadi dikatakan di Ibrani pasal 2 itu bahwa Tuhan sendiri sudah mengajarkan jalannya dan menyampaikannya kepada kita sampai kepada generasi ini, supaya kita dapat melihat jalan-jalannya, kita dapat melihat firman-Nya. Lihat bahwa murid-murid yang bersama-sama dengan Tuhan selama 3,5 tahun dengan Tuhan siang dan malam, mereka pun hanya terfokus bagaimana mereka melihat bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan Romawi. Padahal agenda Tuhan adalah seluruh dunia dibebaskan dari perbudakan dosa. Mereka gagal untuk mengenal Tuhan waktu bersama-sama karena fokus mereka hanya skop mereka saja. Jadi mari kita lihat, kita gagal, kita akan melihat kelemahan-kelemahan dan keterbatasan kita kalau kita cuma cari Tuhan untuk kebutuhan kita sendiri.
Tapi mari kita lihat rencana Tuhan yang global waktu dia selamatkan kita. Maka di hadapan hadiratnya dia mau seluruh keluarga kita, anak cucu kita, sampai kepada lingkungan kita, orang-orang yang kita temui. Tuhan lihat itu bahwa mereka semua dalam rencana Tuhan untuk mengenal dia, untuk berjumpa dengan kasih-Nya lewat kita. Sekali lagi, kalau kita cuma fokus ikut Tuhan untuk diri kita sendiri, maka kita akan tertutup, terbatas, tidak melihat panjang, lebar, dalam dan tingginya kasih Tuhan yang dia mau jatakan buat kita. Dia mau limpahkan buat kita, tidak habis-habis itu. Kalau kita cuma fokus kepada kebutuhan-kebutuhan kita pribadi. Seperti murid-murid, lihat. Tapi waktu Roh Kudus dicurahkan, maka Petrus yang sebelumnya menyangkal Tuhan, murid-murid yang ketakutan, mereka bisa berdiri dan mereka bisa memberikan dirinya sampai mereka semua bisa melayani Tuhan sampai jadi martir. Mereka tidak ada lagi yang bersembunyi dalam ruangan-ruangan karena ketakutan, karena Roh Kudus sudah dicurahkan. Nah, mari kita lihat gambaran bangsa Israel itu, kita belajar dari sejarah itu bahwa Tuhan membebaskan mereka. Lihat, mulai dari darah anak domba itu yang ditaruh di ambang pintu sehingga maut tidak masuk di rumah-rumah yang ada tanda darah. Kemudian Tuhan membebaskan mereka di padang gurun. Dalam perjalanan itu Tuhan itu menyertai mereka, menyediakan yang mereka perlukan. Waktu mereka berjumpa dengan air pahit di Mara, sepotong kayu merubah air yang pahit menjadi manis. Waktu mereka jalan dan tidak ada air, maka dari gunung batu itu terpancar air kehidupan. Sehingga mereka minum sepuas-puasnya. Mereka minta daging, Tuhan sediakan. Lihat, itu semua satu paket dari keselamatan yang Tuhan kerjakan. Bukan hanya bebaskan mereka dari Mesir, perbudakan Mesir. Tapi satu paket perjalanan di padang gurun itu. Di siang hari yang panas terik ada awan yang menudungi mereka. Di malam hari yang dingin ada api yang membuat mereka hangat dan dilindungi dari binatang-binatang yang bisa mencelakakan mereka. Perjalanan di padang gurun dan Tuhan mau sampai mereka dibawa masuk di tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Kalau dikatakan berlimpah susu dan madu itu bukan bicara penyediaan rohani saja, tapi juga sampai kepada yang jasmani. Mari belajar dari bangsa Israel bagaimana mereka sudah dilepaskan dari Mesir, tapi lihat hati mereka terus ada di Mesir. Mereka terus berpikir makanannya. Mereka berpikir, aduh kenapa kita di sini tidak ada makanan? Kita ingat bawang prei, kita ingat ikan, kita ingat daging di kuali, dan mereka menangis. Mereka bilang, kenapa kita tinggalkan Mesir? Bapak Ibu, kita semua baca dan kita tahu cerita itu. Tapi mari jangan kita mengulangi hal yang sama. Kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Kita sudah dibawa keluar untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan, untuk menikmati hubungan dengan Tuhan. Nah, tapi tabiat kita, kesukaan kita, kalau masih ingat semua yang menyenangkan di masa lalu kita, kesenangan-kesenangan yang kita rindukan itu yang membuat Tuhan murka. Sehingga mereka semua dibinasakan di padang gurun. Di ayat yang dari Mazmur 78, di ayat yang ke-6 dan 7, ayat yang ke 21 dan 22. Mazmur 78 ayat 21 dan 22 dikatakan begini. Sebab itu ketika mendengar hal itu Tuhan gemas. Api menyala menimpa Yakub, bahkan murka bergejolak menimpa Israel sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya. Mari kita lihat Bapak Ibu, ini penting. Ini penting bahwa sesudah kita diselamatkan, kita percaya dan kita ditebus, kita dibenarkan, kita dikuduskan. Yang paling penting dalam perjalanan berikut adalah kita harus tahu bagaimana mempercayai Dia dan mengandalkan Dia dalam seluruh yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Karena sebagai manusia kita cenderung untuk
untuk bergerak dalam pengalaman yang lama kita, dalam kekuatan dan kemampuan kita sebagai manusia, dan itu mengecewakan Tuhan. Dikatakan Tuhan gemas, bagaimana kita bisa luput, itu bicara tentang semua masalah, semua kesulitan, semua kesukaran yang kita hadapi di dunia ini karena kepercayaan kita, karena iman kita, dan kita bagaimana berserah kepada Tuhan. Tuhan mau supaya kita mengalami Dia secara pribadi, bukan sekedar percaya bahwa darahnya itu menebus dan membenarkan kita, tapi kita percaya bahwa waktu kita butuh Dia sediakan, waktu kita lemah Dia kuatkan, waktu kita susah Dia hiburkan, sehingga tidak ada umat Tuhan, tidak ada orang percaya yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya, yang dikalahkan oleh masalahnya. Semua orang di dunia punya masalah yang sama. Apakah kesehatan, apakah keuangan, masalah-masalah dalam rumah tangga, semua sama-sama hadapi. Tapi mari kita lihat kebenarannya bahwa kita tidak sendiri. Ada jaminan perlindungan kuasa darah anak domba Allah supaya kita menang. Dia perisai kita sehingga iblis tidak bisa menghancurkan kita. Dia perisai perlindungan kita. Dia pembela kita, dan Dia ada di dalam kita, yang bekerja dari dalam keluar. Ini yang menjadi kunci yang Tuhan mau kita alami Dia secara pribadi. Karena Tuhan sudah bilang bahwa hari-hari terakhir datang masa yang sukar, bahwa semua akan digoncangkan, tinggal satu yang tidak tergoncangkan, itu kerajaan Allah. Jadi mari kita latih diri kita. Lihat bangsa Israel, diberikan mana, diberikan burung puyuh, Tuhan bilang sampai Tuhan marah karena Tuhan bilang 6 hari saja keluar ambil, ya hari ke-7 harus istirahat, harus beribadah, jangan keluar cari makan. Mereka masih ada yang keluar. Tuhan bilang kalau hari yang ke-6 itu mereka keluar ambil tuh tidak busuk, sampai hari ke-7 itu ada, tidak turun mana, tapi mereka makan yang kemarin punya dan tidak busuk. Lihat, tapi mereka tetap saja ada yang keluar dan cari. Lihat, dengar bahwa di dalam kita ada spirit pemberontakan. Ada spirit yang tidak mudah untuk bergantung dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita tidak terus-menerus diajar dan dilatih. Mau ndak tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Mau ndak mempercayai Tuhan. Artinya percaya kepada Tuhan dan mempercayai Dia untuk perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Tuhan mau setiap kita punya pengalaman mengenal Dia secara pribadi. Amin. Ada satu ayat kita lihat dari dalam Ibrani 10 ayat 14. Ibrani 10 ayat 14 dikatakan begini, sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Sekali lagi lihat ada di garis bawahi situ, sebab oleh satu korban saja. Satu korban saja, Tuhan Yesus Kristus, satu kali dan untuk selama-lamanya. Kenapa dikatakan Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa? Dia duduk artinya selesai. Semua yang Dia kerjakan itu it is finished, sempurna karya di salib. Sempurna, tidak ada lagi yang perlu kita kerjakan untuk menambahkan. Keselamatan, kemenangan yang Tuhan Yesus sudah kerjakan itu sempurna. Dengar umat Tuhan, sempurna yang Tuhan Yesus sudah kerjakan Dia sediakan bagi kita, sehingga Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa bersyafaat, berdoa untuk kita. Tapi bagiannya kita yang sekarang harus berjalan dalam iman. Bagaimana kita luput kalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar yang sudah disediakan buat kita. Bagaimana kita luput, artinya kita akan mengalami penderitaan di dunia ini. Kita mengalami kekalahan, kita tidak lihat kemuliaan kalau kita tidak menghargai keselamatan yang besar, kasih yang terbatas itu yang Dia sudah berikan buat kita. Dia mau supaya kita baik-baik saja roh, jiwa dan tubuh sampai kita pulang di kekekalan. Bukan sudah percaya kalau Dia biarkan kita sendiri bergumul dengan semua masalah dalam dunia ini. Kalau Bapa yang baik saja, kamu Bapa yang jahat saja, tahu memberi yang baik buat anak-anakmu, apalagi Bapa di surga. Dia tidak akan menahan kebaikannya dari kita yang mempercayai dan berharap kepada Dia. Amin, tepuk tangan dulu bagi Tuhan.
Jadi lihat bahwa satu kali saja kita dikuduskan, satu kali saja. Waktu kita percaya, kita diampuni, kita dikuduskan, dilepaskan dari kutuk dosa, kita sudah pindah dari maut kepada kehidupan. Tapi terus perjalanan di dunia ini adalah untuk menyempurnakan. Untuk menyempurnakan sehingga kita bisa mengalami kemuliaan Tuhan Yesus. Yang dia sudah sediakan menjadi serupa dengan dia. Kemuliaannya. Jadi lihat ada gambaran begini. Waktu pertama manusia itu dunia sudah penuh dengan kejahatan yang menyakiti hati Tuhan. Bayangkan sampai dikatakan Tuhan tuh menyesal bahwa dia menciptakan manusia. Di Kejadian pasal 6 itu yang air bah. Lihat pada waktu itu ada satu orang Nuh yang bergaul dengan Allah. Waktu Nuh bergaul dengan Tuhan, Tuhan memberikan dia hikmat untuk membangun bahtera. Tuhan ajar semua buat Nuh. Tuhan tidak cuma bilang, Nuh buat bahtera. Selesai. Enggak. Tuhan kasih DP panjang, DP lebar, DP tinggi, jendela di mana, buat dari kayu apa, itu semua Tuhan kasih tahu buat Nuh. Lihat, Nuh khotbah 120 tahun tidak ada yang percaya. Bayangkan 120 tahun Nuh buat bahtera dan tidak ada yang percaya bahwa hujan akan turun. Tapi bahtera itu disediakan. Nuh, istri dan anak-anak masuk ke dalam bahtera dan mereka tidak binasa oleh air bah. Tapi semua yang tidak percaya walaupun sudah dengar itu Nuh, berita yang Nuh sampaikan, semua musnah. Tapi Tuhan tidak stop di sana. Kemudian pada zaman Musa, waktu Musa naik ke gunung dan Tuhan bicara dengan Musa, Tuhan kasih kepada gambarnya ke Musa, buat tabut perjanjian. Tuhan mau tinggal di tengah-tengah bangsa Israel. Lihat, tadi pertama orang harus masuk ke dalam bahtera untuk diselamatkan dari murka air bah. Siapa yang ada di dalam bahtera selamat. Tapi kemudian Tuhan buat tabut perjanjian seperti di sana itu supaya Tuhan mau datang dan tinggal di tengah-tengah umatnya. Jadi lihat, satu kali kita ditebus waktu kita percaya. Tapi perjalanan selanjutnya dia tinggal di dalam kita oleh Roh Kudusnya. Karena dia tinggal di dalam kita, jangan acuhkan dia, jangan menyanyiakan. Penolong itu, kehidupan itu, kebenaran yang sudah ditaruh dalam kita. Jangan menyanyiakan. Di Yesaya pasal 53 ayat 6 dia bilang, kita sekalian sesat seperti domba karena masing-masing kita mengambil jalan sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi lihat, dosanya adalah bukan pembunuhan, bukan persinahan, bukan pencurian. Mengambil jalan sendiri. Tidak ikut jalan Tuhan, tidak taat jalan yang Tuhan ajar. Karena jalan yang Tuhan ajar itu jalan penyangkalan diri. Jalan merendahkan hati. Kalau kita tinggal di ciri-ciri kita yang lama, sombong, mau dihargai, merasa kita lebih hebat dari orang lain, merasa diri kita lebih pintar dari orang lain. Itu jalan lama yang mengandalkan apa yang ada pada kita. Tapi lihat bahwa jalan yang Tuhan mau adalah kita dituntun, kita dibimbing, kita hebat hafal Mazmur 23. Dia membimbing aku ke kadang yang berumput hijau, ke air yang tenang. Persoalannya waktu ada masalah, waktu kita tidak ada masalah kita hafal Mazmur 23 lancar. Dia gembalaku yang baik, aku takkan kekurangan. Dia memberikan aku di padang rumput hijau, dia membimbing aku ke air tengah, dia menyegarkan jiwaku. Lancar. Tapi waktu ada masalah, masihkah kita menantikan tuntunan gembala itu untuk membawa dan kita bisa melihat padang rumput hijau? Bisakah kita menantikan, menunggu sampai dia bawa kita ke air yang tenang dan dia menyegarkan jiwa kita? Lebih mudah bagi kita untuk pergi ke orang lain dan menceritakan semua masalah kita. Kita mulai mengeluh, kita mulai melihat masalah lebih besar daripada Tuhan kita. Itu menyia-nyiakan keselamatan yang besar yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Mari
di bulan April ini berjalan bersama dengan Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan di Injil sampai hari ini, dia Tuhan itu yang melakukan itu. Lihat, waktu orang dari rumah Yairus datang dan bilang buat Yairus, jangan susah-susahkan guru, anakmu sudah mati. Tapi Tuhan Yesus bilang apa buat Yairus? Jangan takut, percaya saja. Faktanya anakmu sudah mati. Tapi ada saya, jangan takut, percaya saja. Dan Yesus datang dan membangkitkan anak Yairus. Amin. Wanita yang sakit perdarahan 12 tahun yang menghentikan langkah Yesus itu, harusnya hukumnya waktu dia dalam perdarahan najis, dia tidak boleh menyentuh orang lain sebab itu najis. Tapi dia keluar dari keterbatasan itu. Semua harta habis, semua cara sudah habis untuk dapatkan kesembuhan. Perdarahannya tidak berhenti. Tapi dia bilang asalku jamah jumbai jubahnya aku sembuh. Dan dia keluar dari keterbatasan itu. Keluar dari semua yang membatasi dia. Dia jamah jumbai Tuhan. Dan dia menerima kesembuhan. Keluar dari semua keterbatasan kita. Cara kita berpikir. Waktu Tuhan Yesus membuat mujizat untuk 5.000 orang makan. Lihat dia mulai dengan bertanya kepada murid-murid. Dia tanya kepada Filipus, di mana bisa beli roti supaya kasih makan ini orang yang begini banyak, kira-kira 12.000 orang. Di mana bisa beli roti? Lalu Filipus bilang apa? Biarlah 200 dinar, tidak cukup. Biarlah satu orang dapat sepotong-potong kecil, snack, tidak cukup. Tidak ada, tidak bisa. Mau beli roti di mana? Di padang gurun ini. Datang lagi Andreas bilang, di sini ada seorang anak kecil. Ada sih, ada 5 roti dan 2 ikan. Apa artinya untuk orang sebanyak ini? Lihat, mari renungkan kembali kisah yang sudah familiar, yang sudah sering kita dengar. Lihat ya, 2 murid ini menggambarkan sering kita seperti itu. Kita berpikir, uang tidak cukup. Aduh, dari mana mau dapat uang? Kita lihat masalah lebih besar dari Tuhan. Itu menyanyiakan keselamatan. Apa artinya ini? Padahal Tuhan suka sih kita anggap itu kecil. Tidak ada artinya. Apa yang jadi berkat kita tidak hargai. Kita menyepelekan berkat Tuhan. Karena kita lihat masalah lebih besar dari Tuhan. Lihat, waktu Tuhan Yesus mau memultiplikasikan roti, dia pancing dulu murid-murid untuk lihat apa yang ada dalam mereka. Dan mereka gagal lihat Tuhan. Lihat, waktu mereka menyeberang Tuhan bilang hati-hati terhadap ragi orang Farisi. Orang bilang lagi, gara-gara Tuhan udah bawa roti. Jadi dia bilang hati-hati jangan beli roti di seberang. Lihat, gagal paham. Ini murid loh. Gagal paham karena mereka terus fokus hanya yang lahiriah. Bagaimana Tuhan Yesus menyelesaikan masalah? Suruh mereka duduk. Kunci untuk menerima mujizat adalah hidup dalam keselamatan yang besar itu duduk dengan Tuhan. Ambil waktu untuk duduk dengan Tuhan. Renungkan firman karena itu kekayaan kita. Tadi kita nyanyi, Yesus itu anugerah yang terindah. Biarlah mengaburkan dunia. Selama kita tidak melihat Yesus itu kekayaan dan keindahan, dunia akan begitu besar bagi kita. Kenapa iblis tantang Tuhan Yesus dengan memperlihatkan kekayaan dunia? Karena itu satu tantangan yang besar, kenikmatan yang ada di sana. Lihat seluruh dunia dengan keindahannya, aku berikan bagimu kalau kau sujud menyembah aku. Tuhan Yesus bilang hanya kepada Allah saja kita menyembah. Jadi iblis selalu menawarkan yang lama, yang kita semua pernah menikmatinya, yang kita semua suka menikmatinya. Tapi bagaimana keindahan Yesus itu bisa mengaburkan dunia kalau kita tidak bertumbuh dalam pengenalan dengan Yesus. Tidak cukup kalau kita cuma 1 minggu 1 kali ke gereja. Tidak cukup, kita harus bergaul dengan firman Tuhan. Kita harus baca firman Tuhan. Tadi saya gambarkan itu seperti pasien saya itu habis sakit satu-satu. Melena itu artinya perdarahan di usus, harus dirawat di ICU 5 hari, keluar belum apa-apa, dapat herpes yang nyeri sekali di saraf di kaki, belum apa ada penyakit ini. Saya bilang, Pak, baca firman.
Baca firman karena firman itu adalah Allah yang berkuasa. Kenapa bisa kita orang percaya tapi Alkitab tidak menjadi sesuatu yang intim bagi kita? Karena itu perkataan-perkataan Tuhan. Amin, amin. Bukan sekedar satu kali kita diselamatkan, bahteranya sudah tersedia yaitu Yesus. Bahtera keselamatan kita. Kita semua datang ke Tuhan Yesus dan kita diselamatkan dari murka Allah itu. Kebinasaan kekal, tapi Dia mau keintiman. Aku akan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Bagaimana kita memuji dan menyembah Dia? Karena Dia Tuhan, karena Dia Allah. Kalau kita menerima keselamatan yang besar, buktikan itu. Kita bukan berbuat baik, kita bukan beribadah untuk menyembah Dia supaya kita diberkati. Kita telah menerima berkat. Kalau kita dikaburkan terus dengan lihat dompet kita, lihat tabungan kita, maka kita nanti tidak akan lihat mujizat. Kita dibatasi terus, saya miskin, saya kekurangan, saya bodoh, saya tidak bisa, saya lemah. Kita dibatasi terus dan kita tidak pernah masuk dalam rencana Tuhan. Tapi kalau kita bergaul dengan firman Tuhan, kita akan lihat apa yang Dia lakukan itu juga Dia sediakan bagi kita. Bangun keintiman dengan Tuhan. Kalau Dia itu Tuhan, kita harus tahu bahwa datang kepada Dia harus dengan penyembahan. Kalau Dia itu Raja yang berdaulat atas kita harus bawa korban persembahan kepada Dia. Korban persembahan adalah hidup kita, hati kita. Apa yang kita mau berikan buat Tuhan, semua yang ada pada kita itu adalah milik Tuhan. Tapi Dia mau kita meninggikan Dia, mengakui Dia, menyembah Dia, bahwa Dia berdaulat atas kita. Amin. Saya tutup dengan kalimat ini. Oh sabar. Ada satu ayat dulu sebelum terakhir. 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21 dari firman Allah yang hidup begini. Sebab Allah mengambil Kristus yang tidak berdosa dan mencurahkan dosa kita ke atasnya. Kemudian sebagai gantinya Ia mencurahkan kebaikan Allah ke atas kita. Jadi lihat, Tuhan Yesus yang 100% Allah mengambil posisi manusia yang Dia tidak berdosa. Tapi lihat bahwa Dia mengambil posisi kita. Jadi semua kutuk ditimbakan kepadanya. Dia dikhianati, Dia dipermalukan, Dia diolok-olok, direndahkan, ditelanjangi. Dia ditolak, dari dunia menolak Dia, Bapa dari surga menolak Dia, Dia tergantung. Supaya kita diterima, kita diberkati, kita disayang Tuhan, kita dijanjikan kita tidak pernah ditinggalkan. Allah Immanuel menyertai kita selama-lamanya. Karena semua kejahatan kita ditimpakan kepadanya. Yesaya 53 kita baca itu. Semua penderitaan kita ditanggungnya. Semua kesengsaraan kita dipikulnya. Dia terluka, bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Dia sakit supaya kita sembuh. Dia dihancurkan supaya kita dipulihkan, kita dibaharui di dalam Dia. Amin. Kita terima semua yang baik dari Bapa karena semua kejahatan kita sudah ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Mari ambil kesempatan selama kita hidup untuk menjadi satu kesempatan memuliakan Tuhan. Kalimat terakhir yang saya tulis di sini kita lihat. Keselamatan, baca sama-sama. 3, 2, 1. Semua mau mengalami kehadiran Tuhan dalam hidupnya, amin. Pakai hari ini menjadi permulaan perjalanan yang indah bersama dengan Tuhan. Apapun masalahmu, apapun bebanmu, tetap Yesus jawabannya. Tetap Yesus jalannya. Jangan cari jalan lain, jangan cari jawaban yang lain, amin. Dia yang terindah bagi kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan keselamatan besar yang Kau sudah berikan bagi kami. Kekayaan kasih-Mu yang tak terbatas itu Tuhan. Biar menjadi pengalaman keseharian kami. Supaya cerita hidup kami dibalik. Bukan tentang kekalahan, bukan tentang masalah. Tapi cerita hidup kami adalah tentang kehadiran Tuhan bagi kami.
tentang kemenangan yang Tuhan kerjakan lewat kami dan untuk orang lain. Sebab kami bertanggung jawab dengan generasi angkatan di mana kami hidup dan anak cucu yang lahir sesudah kami akan menerima semua yang kami kerjakan. Siapkan hati kami Bapa untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Kalau ada jemaat yang belum dapat roti bisa lambaikan tangannya. Yang belum ada roti dan anggur. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari nyanyikan dengan iman. Yesus, Engkau juru selamatku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Bapa, terima kasih saat yang indah kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Berkati roti dan anggur ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, tubuh-Mu berkuasa. Tuhan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami yang percaya. Kami terima hari ini semua kelemahan diangkat, semua penyakit hilang, dan Tuhan kami terima kekuatan dan kesembuhan. Di jiwa kami, pikiran kami tenang, tubuh kami sehat untuk terus hidup memuliakan Tuhan. Berkati Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan roti kita. Angkat roti di tangan kanan kita. Tuhan Yesus waktu Paskah terakhir dengan murid-murid, dia menyatakan dirinya. Dia mengambil roti, dia memecah-mecah dan dia berkata, ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuat setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Kita makan bersama dalam nama Yesus. Demikian juga diperbuat dengan cawan sesudah makan. Tuhan Yesus mengambil dan dia mengatakan bahwa ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahnya. Perbuat setiap kali kita meminumnya menjadi peringatan akan dia. Bukankah cawan pengucapan syukur ini persekutuan kita dengan darah Kristus? Kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kau tinggal di dalam kami tinggal di dalam Engkau. Kami aman terlindung dalam kekuatan surga, roh, jiwa dan tubuh kami. Kau sudah menang dan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih buat semua yang Kau sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk rumah-rumah tangga, keluarga, suami, istri, orang tua, anak, cucu, saudara, bersaudara. Semua dipulihkan dalam persekutuan yang baik. Rumah-rumah tangga mengalami kehadiran Tuhan. Tanda meterai darah anak domba Allah
di ambang pintu rumah-rumah kami. Semua roh kekacauan, roh pemusnah tidak boleh masuk di kemah orang benar. Kami tetapkan hati kami siang hari ini. Kami menyelesaikan semua yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami untuk melihat Tuhan dipermuliakan lewat semua yang kami hadapi. Terima kasih Bapa, bersyukur buat bulan yang baru, perjalanan yang menyenangkan bersama dengan Tuhan. Semua mau cinta firman, semua mau merendahkan diri dan meninggikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Cek. Bapak Ibu bisa mempersiapkan persembahan saat ini. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita renungkan. Kita bersyukur karena keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan setiap kita. Amin. Membuat kehidupan kita tidak lagi sama, tapi biarlah keselamatan yang sudah kita terima seperti yang firman Tuhan sampaikan, bukan hanya menjadi tiket untuk kita masuk surga, tapi biarlah itu menjadi cerita kehidupan di mana kehadiran Tuhan nyata dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita akan satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sangat mengucap syukur untuk firman yang boleh kami renungkan pada siang hari ini. Sungguh karya keselamatanmu sangat besar bagi kami. Kalau bukan karena pengorbananmu di atas kayu salib, kalau bukan karena keselamatan yang kau kerjakan, bahkan kami pun siang hari ini tidak bisa bersekutu dengan Bapa. Tapi kami mengucap syukur karena pengorbananmu Tuhan menyelamatkan kami, bahkan membawa kehidupan kami untuk kami bisa bersekutu dengan Bapa di surga. Kami bisa menjadi dekat, kami yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Kami yang dahulu musuh, bertentangan dengan Tuhan. Tapi karena pengorbananmu di atas kayu salib, kami didamaikan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sangat mengucap syukur, biarlah setiap kami lewat kebenaran yang sudah kami renungkan. Sungguh-sungguh Bapa, lewat kehidupan kami menjadi cerita di mana ada kehadiran Tuhan yang nyata, yang bisa kemudian kami alami. Bahkan orang-orang di sekeliling kami, di sekitar kami sungguh bisa melihat bahwa kehadiran-Mu Tuhan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, waktu yang terbaik pada siang hari ini ada kesempatan di mana kami akan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami. Kami akan memberi dengan penuh ucapan syukur. Kami akan memberi Tuhan dengan hati yang mengasihi Engkau. Kami percaya Engkau yang melihat setiap hati dan motivasi kami. Dan Tuhan siang hari ini kami sungguh-sungguh ingin memberikan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang siap memberikan persembahan, sama-sama katakan, amin. Selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami di sini. Kita adalah satu keluarga dalam kerajaan Allah. Untuk mempermudah jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan melalui kris, barcode kris milik gereja kini sudah tersedia di setiap tempat duduk yang saudara tempati. Terima kasih dan apresiasi kami berikan kepada jemaat Tuhan yang turut menjaga kebersihan tempat ibadah kita dengan tidak meninggalkan sampah di kursi maupun di lantai. Dan diingatkan selalu kepada jemaat Tuhan untuk selalu menjaga kebersihan di tempat ibadah dan di toilet demi kenyamanan bersama dan menghargai jemaat yang akan beribadah di jam berikutnya. Ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan pada tanggal 7 April 2023 dan hanya akan diadakan sebanyak 2 kali ibadah saja, yakni pada pukul 8 pagi dan pukul 11 siang. Dan ibadah ini akan dilayani oleh Gembala Sidang kita, Pendeta Dr. Leni Matoke, SPSMA. Ibadah Paskah akan dilaksanakan pada tanggal 9 April 2023 sebanyak 3 kali ibadah. Ibadah pada pukul 8 pagi dan 11 siang akan dilayani oleh Gembala Sidang kita, Pendeta Dr. Leni Matoke, SPSMA. Dan spesial pada ibadah pukul 5 sore akan dipersembahkan oleh pelayanan generasi gereja kita dengan pembicara Pendeta Edo Tanesia dan Pendeta Fani Lominta. Selamat bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia
ibadah kami pada siang hari ini, kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan, pengagungan hanya bagi Raja di atas segala raja. Sebab hanya Engkau yang layak dimuliakan, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Kami bangga padamu Tuhan, sebab tidak pernah kami dapati Engkau tinggalkan kami. Bahkan hari ini kami bersyukur Engkau bawa kami masuk di minggu pertama di bulan April. Kalau bulan-bulan kemarin Engkau sudah tolong kami percaya. Bulan April kami mau katakan bahwa kami akan melihat kebaikan Tuhan sepanjang bulan ini, bahkan sepanjang kehidupan kami. Sebab kami tahu Engkau Allah yang berjanji tidak akan pernah meninggalkan kami. Biar Engkau dapati dari dalam hidup kami, dari dalam hati kami Tuhan, rasa kagum kami akan Engkau tidak akan pernah berhenti. Dan Tuhan, sungguh kami mengakui bahwa keindahan-Mu sungguh memudarkan dunia. Karena kami sudah buat keputusan untuk sungguh-sungguh berpaut dan melekat kepadamu. Karena kami menyadari semua yang ada dalam dunia ini bersifat sementara. Biar Engkau dapati setiap kami adalah orang-orang yang menghargai setiap keselamatan yang sudah Engkau berikan bagi kami. Kami meresponi keselamatan yang sudah kami terima daripadamu. Sehingga masalah apapun yang kami hadapi, tantangan sebesar apapun yang ada di hadapan kami tetap melihat bahwa kami punya Tuhan yang besar ada bagi kami, menuntun kami, pegang tangan kami dan tidak lepaskan kami. Apapun yang kami lewati Tuhan, kami percaya endingnya kemenangan tetap menjadi bagian kami. Sebab Engkau Allah yang sudah memberikan kami kemenangan itu, bahkan Engkau jadikan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih ya Aba ya Bapa buat firman-Mu yang sudah berbicara bagi kami siang hari ini. Biar Engkau dapati hati kami tempat simpan firman. Bukan cuma simpan firman, tapi Engkau dapati bahwa kami adalah orang yang buat keputusan untuk hidup Tuhan melakukan firman. Sebab kami tahu firman-Mu yang menerangi jalan-jalan kami. Firman-Mu itu membuat kami tidak tersesat ketika kami melewati hari-hari yang Engkau percayakan bagi kami. Oleh sebab itu Bapa, kami bersyukur karena Engkau selalu berbicara bagi kami. Engkau selalu menuntun kami karena Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Kami terus berdoa bagi hamba-Mu Ibu Gembala yang sudah jadi saluran mulai dari ibadah pagi hari ini, bahkan sebentar kami percaya kekuatan baru Engkau lepaskan bagi hamba-Mu Tuhan. Karena Engkau sudah pilih dia Tuhan, Engkau sudah materai dia dengan kuasa darah anak domba Allah. Sehingga Bapa, ketika dia berdiri menyampaikan kebenaran, ada banyak jiwa-jiwa yang dimerdekakan karena Roh Kudus yang ada di dalamnya. Terima kasih keluarganya, suami, anak-anak, cucu-cucu semua diberkati oleh Tuhan. Bukan cuma hamba-Mu Ibu Gembala, tapi kami semua yang hadir pada ibadah 2 siang hari ini. Kami menerima berkat dari tahta kasih karunia. Kami dipelihara oleh Bapa. Kami tidak ditinggalkan. Kami mengalami kehadiran Tuhan sepanjang perjalanan kehidupan kami. Mata kami tetap memandang Tuhan, sehingga kekuatan baru demi kekuatan baru menjadi bagian kami. Rumah-rumah tangga diberkati, hubungan-hubungan yang rusak dipulihkan, keluarga-keluarga Tuhan sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Pekerjaan usaha umat-Mu semuanya diberkati oleh Tuhan. Karena kami percaya di mana ada kehadiran Tuhan, di situ ada mujizat. Biar Engkau dapati Tuhan bahwa kami orang-orang yang bergantung dan mengandalkan Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami dan kami melihat mujizat setiap waktu. Karena Tuhan besar yang kami sembah dan kami percayai. Kami bersyukur Bapa, siang hari ini kami mengangkat tangan kami. Di hadirat-Mu kami lepaskan berkat atas bangsa Indonesia. Kami perkatakan Indonesia sudah dibeli dengan darah yang mahal. Sehingga setiap jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini, kami percaya akan tiba saatnya firman digenapi. Lutut bertelut, semua
menyembelih dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Bahkan kami mau katakan semua jiwa yang ada di bangsa ini kami persembahkan bagi Tuhan. Mereka menjadi milik kepunyaan Tuhan. Pemerintahan yang ada diberkati Tuhan. Bahkan dalam rangka pemilu Tuhan tahun 2024, Roh Kudus kami percaya Engkau ambil alih semuanya. Biar Tuhan kami akan mengalami ketentraman, damai sejahtera tinggal tetap atas bangsa Indonesia. Terutama atas Sulawesi Utara, atas kota kami yang kami kasihi, yaitu kota Manado. Manado diberkati, Manado dikasihi oleh Tuhan. Kami percaya laut diberkati, gunung-gunung diberkati, tanah diberkati oleh Tuhan. Atmosfer yang ada di kota ini dikuduskan oleh Tuhan. Akan terjadi kebangkitan yang besar. Anak-anak muda akan bangkit Tuhan. Sehingga dari kota ini akan dikenal ada anak-anak muda yang berdiri Tuhan untuk menegakkan kebenaran. Ada anak-anak muda yang bangkit, yang sungguh-sungguh persembahkan hidup bagi Tuhan. Sehingga lawatan Allah terjadi atas kota ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Sebab kami percaya Engkau selalu menjawab doa kami lebih dari apa yang kami mintakan. Lebih dari apa yang kami doakan. Bahkan Bapak, hari Jumat nanti kami akan memperingati hari kematian-Mu Tuhan, Jumat Agung. Biar kami mempersiapkan diri kami Bapa. Supaya ketika kami memperingati hari kematian-Mu, kami ingat akan pengorbanan-Mu bagi kami. Supaya kami menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu Bapa. Apa yang sudah Engkau berikan bagi kami. Benar-benar kami menghargai itu Tuhan. Dan kami mau hidup di dalamnya. Terima kasih Bapak, Engkau karuniakan kami kesehatan, kekuatan, panjang umur Tuhan. Semua berkat-berkat yang terbaik yang Bapak punya, Bapak lepaskan bagi kami. Kami percaya ketika kami terima berkat dari tahta kasih karunia, maka kami akan menjadi orang percaya yang kuat melewati hari-hari yang sukar sekalipun. Dan kami berkemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Aba ya Bapa. Kami sungguh bersyukur buat waktu-waktu yang terbaik kami masih boleh beribadah di rumah-Mu. Dan sebelum kami berpisah dari tempat ini, biar Engkau sendiri melepaskan berkat bagi kami. Mari jemaat Tuhan, tadahkan kedua tangan-Mu, buka hati-Mu, biar mata kita tetap memandang Tuhan. Biar Tuhan sendiri melepaskan berkat bagi saudara dan saya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepada kita damai sejahtera. Kita terima berkat ini dengan rasa syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa Jumat Agung 2 kali ibadah, jam 8 dan jam 11.